Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah materi terakhir di kalkulus 2 ini, masih tentang persamaan diferensial, yaitu penerapan persamaan dari orde kedua. Jadi, kemarin sudah dibahas persamaan diferensialnya, dan sekarang adalah bagaimana penerapan dari persamaan diferensial orde kedua ini. Nah, di sini yang pertama adalah pada pegas bergetar atau gerak harmonis sederhana. Nah, di sini kita punya dua pegas. Di sini kita tinjau gulungan pegas yang diberi beban A. Gambar sebelah kiri yang ini ya. Gulungan pegas ini ya diberi beban A. Nah, di sini kita bermaksud untuk mengetahui gerak titik P. Gerak titik P ini jika pegas tersebut ditarik Y0, satuan di bawah posisi kesetimbangan, gambar kanan. Jadi kita tarik. Jadi beban A ini kita tarik. Dan diketahui bahwa kecepatan awalnya adalah V0. Asumsi. Kita asumsikan bahwa V0 adalah kecepatan awal. Nah, menurut hukum Hooke, gaya atau simbolnya F cenderung untuk kembali ke posisi kesetimbangan di Y sama dengan 0, memenuhi F sama dengan min KY, di mana K adalah konstanta yang bergantung pada ciri-ciri pegas tersebut adalah koordinat P. Berdasarkan hukum kedua Newton, F sama dengan M dikali A atau W per G, di mana W adalah berat benda A adalah percepatan dari P, dan G adalah percepatan gravitasi. Jadi, di sini rumusnya adalah W per G, ini D2Y, turunan kedua dari Y, per DT2 sama dengan min KY. K-nya lebih besar dari 0. Nah, ini persamaan diferensial orde kedua. Adalah persamaan diferensial dari gerak tersebut. Solusi Y harus memenuhi syarat-syarat awal, yaitu Y0 sama dengan Y0 dan Y aksen 0 sama dengan V0. Di mana Y0 dan V0 masing-masing adalah posisi awal dan kecepatan awal. Nah, di sini kita anggap bahwa B kuadrat sama dengan K G per W atau bisa juga K per M. Nah, di sini persamaannya berbentuk seperti ini. D kuadrat Y per DT kuadrat ditambah B kuadrat Y sama dengan 0. Dan mempunyai solusi umum. Ini sudah dibahas ya minggu kemarin. Y sama dengan C1 cos omega BT ditambah C2 cos omega BT. Nah, ini dari mana? Kita bahas. Nah, di sini pertama cara yang kemarin adalah kita buat dulu persamaan pelengkapnya. Berarti di sini persamaan pelengkapnya adalah R kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan 0. R kuadrat sama dengan min B kuadrat. R sama dengan akar, Nah, berarti di sini kalau R sama dengan akar B ya. Akar B. Nah, di sini akar B ini sama dengan JB atau BI. Nah, di pertemuan lalu sudah kita bahas kan, kalau bentuknya seperti ini, maka kita bisa mempunyai solusi umumnya bentuknya seperti ini. Nah, ini kan adalah bilangan yang imajiner. J sama dengan min 1. Nah, selanjutnya syarat Y sama dengan Y0 dan Y aksen sama dengan V0 pada T sama dengan 0 menentukan konstanta C1 dan konstanta C2. Jika benda tersebut dilepas dengan kecepatan awal sebesar 0, maka C1 sama dengan Y0 dan C2 sama dengan 0. Nah, kita coba. Di sini Y, ini kenapa ya? Bentar. Y sama dengan C1 cos BT
ditambah C2 sin BT. Nah, berarti ini cos BT. Cos BT-nya 0. Kali ini 0. Berarti tinggal C1. Berarti kan C1 sama dengan Y0. Nah, yang ini bisa tinggal kita C2-nya sama dengan 0. Kita turunkan ya. Y aksen 0 sama di sini. Y0 sama dengan C1. Berarti Y aksen sama dengan min B C1 sin BT ditambah B C2 cos BT. Sehingga Y aksen 0 sama dengan B C2, ini 0, sama dengan C2. Berarti C2-nya sama dengan 0, seperti ini. Nah, jadi Y-nya sama dengan Y0 cos BT. Nah, di sini kita mengatakan bahwa pegas tersebut sedang mengalami gerak harmonik sederhana dengan amplitudenya Y0 dan periodenya 2V per B. Seperti di sini ya, periodenya 2V per B. Dan di sini adalah gerak harmonik sederhana. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Di sini ketika benda seberat 5 pon digantung pada titik terendah P dari sebuah pegas yang menggantung secara vertikal. Ini gambarannya seperti tadi materi yang sudah dibahas. Nah, pegas tersebut bertambah panjangnya sebesar 6 inci. Kemudian, benda tersebut diganti dengan benda seberat 20 pon. Nah, di sini dari berat 5 pon menjadi 20 pon. Dan sistem tersebut dibiarkan sampai mencapai keadaan setimbang. Jika sekarang beban 20 pon tersebut ditarik ke bawah sejauh 2 kaki dan kemudian dilepaskan, jelaskan gerak dari titik terendah P dari pegas tersebut. Nah, penyelesaiannya adalah kita mengacu ke hukum Hooke bahwa F sama dengan F sama dengan KS, di mana S adalah jumlah dalam kaki di mana pegas tersebut diregangkan, sehingga 5 sama dengan ini berat benda, ini ya 5 pon, K sama dengan setengah atau K sama dengan 10. Sekarang, letakkan titik asal pada titik kesetimbangan setelah beban 20 pon digantung. Nah, dari penurunan rumus yang dilakukan tepat sebelum contoh ini, kita mengetahui bahwa Y sama dengan Y0 cos BT. Pada kasus ini, Y0-nya sama dengan 2 dan B kuadrat sama dengan KGW atau sama dengan 10 kali 32 per 20 sama dengan 16. Kita dapat menyimpulkan bahwa Y sama dengan 2 cos 4T. Nah, di sini gerak P adalah gerak harmonik sederhana dengan periode 1,5 V dan amplitude 2 kaki. Dalam hal ini, P bergerak turun naik 2 kaki di bawah 0 ke 2 kaki di atas 0. Dan kemudian kembali ke 2 kaki di bawah 0 setiap setengah V, berarti itu 1,57 detik. Penerapan persamaan orde 2 yang kedua adalah getaran terendam. Nah, di sini setelah kita menyederhanakan di mana situasi pada sebuah pegas tidak memiliki gesekan di dalam pegas maupun hambatan udara, kita dapat memperhitungkan gesekan dengan mengasumsikan sebuah gaya pelemahan yang sebanding dengan kecepatan atau dy per dt. Maka persamaan diferensialnya yang menggambarkan gerak akan berbentuk ini ya, W per G D kuadrat Y per DT kuadrat sama dengan min KY DY per DT. K-nya lebih besar dari 0 ya. Dengan menetapkan E sama dengan Q G per W dan W sama dengan KG per W, maka persamaan ini dapat ditulis sebagai, nah ini ya persamaan orde 2-nya. Nah, dia adalah sebuah persamaan di mana metode pada materi persamaan homogen linier dapat berlaku. Persamaan pelengkapnya yaitu persamaan diferensial linear orde kedua, yaitu R2 tambah ER tambah B kuadrat sama dengan 0. Nah, ini akar-akarnya. Ini tuh sama kayak rumus
min B plus minus B kuadrat, atau kan yang itu. Nah, 4AC per 2. Nah, dalam mencari akar-akarnya, kita harus memperhatikan kasus-kasus di mana E kuadrat min 4B adalah, jadi kasusnya dia bisa negatif, bisa 0, dan bisa positif. Kasus yang pertama ini kalau dia negatif, artinya E kuadrat dikurang 4, B2 dia lebih kecil dari 0. Nah, dalam kasus ini, akar-akarnya merupakan bilangan kompleks. R sama dengan E per 2 plus minus I per 2 akar 4B dikurang E kuadrat sama dengan min alfa plus minus beta. Di sini kita perhatikan bahwa alfa dan beta keduanya akan positif. Dengan demikian, solusi umum dari persamaan diferensial tersebut adalah, ini persamaannya Y sama dengan T min AT C1 cos BT tambah C2 sin BT, yang dapat ditulis dalam bentuk kayak gini ya. Disebut E min AT disebut faktor peredam yang menyebabkan amplitude suatu gerak mendekati 0 ketika T-nya mendekati tak hingga. Nah, seperti ini. Kasus kedua adalah E kuadrat min 4B kuadrat sama dengan 0. Dalam kasus ini, persamaan pelengkapnya memiliki akar ganda min A dari solusi umum dari persamaan diferensial tersebut, Y sama dengan C1 E pangkat min AT tambah C2 E pangkat min AT. Gerak yang terurai dalam persamaannya dikatakan teredam kritis. Nah, menurun terus ya. Nah, ini kasus yang ketiga, E kuadrat min 4B kuadrat lebih besar dari 0. Dalam kasus ini, persamaan pelengkapnya memiliki akar min A1 dan min A2. Dan solusi umum dari persamaan diferensialnya yaitu Y sama dengan C1 min E pangkat AT ditambah C2 E pangkat min A2T. Persamaan ini menggambarkan gerak teredam yang berlebihan. Berlebih. Nah, sekarang kita ke contoh. Nah, sekarang kita ke contoh 2. Di sini, jika peredam dengan Q sama dengan 0,2, dikarenakan pada sistem contoh 1, tentukan persamaan geraknya. Nah, di sini untuk menyelesaikannya, kita cari E-nya dulu. E-nya sama dengan ini Q dikali G, per W sama dengan Q-nya 0,2, G-nya 32, ini dari contoh persamaan 1, per W-nya 20, sama dengan 0,32. B-nya 10 kali 32 per 20 sama dengan 16. Nah, sehingga dari sini kita harus menyelesaikan persamaan ini. Ini persamaan diferensial order 2. D2Y dt tambah 0,32 dy dt tambah 16y sama dengan 0. Nah, di sini persamaan pelengkap dari sini R2 tambah 0,32R tambah 16 sama dengan 0. Nah, kita cari akar-akarnya. Cara mencari akar udah dijelasin minggu kemarin. Dan nanti hasilnya adalah R sama dengan min 0,16 plus minus akar 15,97 atau sama aja kayak minus 0,16 plus minus 4i. Nah, jadi kita punya solusi. Solusinya adalah Y sama dengan E pangkat min 0,16T C1 cos 4T ditambah C2 cos 4T. Nah, di sini, ketika kita menentukan syarat-syarat Y sama dengan 2, Y aksen sama dengan 0, di T sama dengan 0, kita mempunyai bahwa C1 sama dengan 2 dan C2 sama dengan 0,08. Jadi Y-nya adalah E sama dengan min 0,16T 2 cos 4T tambah 0,08 sin 4T. Nah, ini penerapan persamaan diferensial order kedua yang selanjutnya adalah di rangkaian listrik. Nah, ini ada suatu gambar rangkaian listrik. Di sini, hukum Kirchhoff dalam situasi ini menyatakan bahwa muatan Q pada kapasitor diukur dalam coulomb untuk memenuhi persamaan L d kuadrat Q per dt kuadrat tambah R dq per dt tambah 1 per cq sama dengan ET. Nah, di sini arus I sama dengan dq per dt
diukur dalam ampere yang memenuhi suatu persamaan yang diperoleh dengan mendiferensialkan persamaan di atas terhadap T. Nah, persamaannya jadi seperti ini. Di sini, kedua persamaan ini dapat diselesaikan dengan metode-metode pada materi persamaan diferensial yang sebelumnya. Nah, contoh selanjutnya, tentukan muatan Q dan arus I sebagai fungsi-fungsi dari waktu T di dalam sebuah rangkaian RLC. Rangkaiannya seri, gambarnya yang tadi, jika R16, L0,02H, C2 kali 10 pangkat min 4F, dan E sama dengan 12V, asumsikan Q sama dengan 0, I sama dengan 0, T sama dengan 0 ketika saklar tertutup. Nah, ini ada caranya. Berdasarkan hukum Kirchhoff dapat dinyatakan sebagai berikut. Berdasarkan persamaan pelengkapnya, nanti pakai persamaan pelengkapnya diperoleh akar-akarnya min 400 plus minus 300I. Nah, nanti sehingga nanti kita punya persamaannya ya, solusinya. Nah, solusi umum, ini solusi khususnya. Nah, ini penyelesaian contoh lanjutan 3. Ketika kita menentukan syarat-syarat awal yang diketahui, kita memerlukan bahwa C1 sama dengan min 2,4 dikali 10 pangkat min 3 dan C2 min 3,2 kali 10 pangkat min 3. Maka kita dapat menyimpulkan seperti ini. Dan dengan pendiferensialan diperoleh ini ya, I dq per dt sama dengan 2E min 400T sin 300T. Udah materinya sekian. Ini adalah beberapa penerapan aplikasinya. Karena materinya yang Ibu sampaikan sedikit, kalian bisa cari penjelasan lainnya di internet banyak, di buku juga boleh.